Bab 1076, Tuan, lama tak berjumpa. Melihat Chen Chang'an, mata mereka juga menjadi lebih kagum dan mengagumi Chen Chang'an. Setelah membunuh Ri Xinghe, serangkaian perintah sistem terdengar di benak Chen Chang'an. Hadiah sistem diperoleh dari itu. Mendengar hadiah sistem datang dari benaknya, bahkan Chen Chang'an sedikit terkejut. Hari ini, Xinghe tidak mudah. Dia tidak berharap mendapatkan begitu banyak hadiah setelah membunuhnya. Tapi sekarang, Chen Chang'an tidak terlalu memperhatikan hadiah yang didapatnya. Setelah membunuh Ri Xinghe, dia mengarahkan pandangannya pada Fox Xiaoyao lagi. Kemudian, mengangkat jarinya sedikit, dia melihat cahaya keemasan jatuh di tubuh Fox Xiaoyao. Hampir dalam sekejap, tubuh iblis rubah iblis, yang telah terluka, pulih dengan cepat dan sembuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Segera, Fox Xiaoyao ada di sekujur tubuhnya, dan dia tidak terluka sama sekali, dan aman dan sehat. Terima kasih menenangkan. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa berterima kasih padamu untuk ini. Jika bukan karena kursi ini, kau tidak akan tertangkap olehnya. Fox Xiaoyao tersenyum, meskipun dia ditangkap oleh Ri Xinghe. Namun, Fox Xiaoyao sama sekali tidak peduli, katanya. Bahkan jika aku tertangkap, aku tahu betul bahwa dengan kekuatan ketenangan, aku akan dapat menyelamatkanku segera. Bahkan jika pihak lain membunuhku, aku percaya bahwa pasti ada cara untuk menghidupkanku kembali. Mendengar kata-kata Hu Yaoyao, Chen Chang'an tersenyum dan menjawabnya. Ya, metode kursi ini tidak akan mengecewakanmu. Bahkan setelah kau mati, tidak sulit bagi kursi ini untuk membangkitkanmu. Aku tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar berani pergi ke bintang kuno Huaxia untuk menjadi liar. Kata-kata Chen Chang'an masih dingin. Jelas, dia tidak dalam suasana hati yang baik untuk kedatangan Ri Xinghe. Yang terpenting adalah bahwa hari ini Xinghe benar-benar mengancamnya dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian masalah ini membuat Chen Chang'an semakin tidak bisa memaafkannya. Oleh karena itu, Ri Xinghe akhirnya tewas di tangan Chen Chang'an. Hasil ini sudah pasti. Chen Chang'an tidak akan melepaskannya. Kemudian, Chen Chang'an mengalihkan perhatiannya kepada tuannya, ibunya. Pada Feng Qiyun dan Our Lady of Yaoqi. Chen Chang'an tersenyum dan menyapa Feng Qiyun. Tuan, lama tidak bertemu. Feng Qiyun menghela napas. Ya, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya bersama istri Anda selama 2 hari untuk bersantai, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan ditangkap pada akhirnya. Chen Chang'an sangat meminta maaf. Tuan, ini salah saya tidak memikirkannya dengan matang. Feng Qiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini bukan salahmu. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Tentu saja, dia akan mencari cara untuk memulai dengan orang-orang di sekitarmu, dan istrimu serta aku, yang tidak pernah berada di bintang Tiongkok kuno, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Tapi aku merasa bersalah. Di hadapan musuh yang begitu kuat, aku sama sekali tidak bisa membantumu. Mengatakan itu, Feng Qiyun menghela napas. Dia benar-benar tidak menyangka, hari ini, musuh Chen Chang'an telah menjadi begitu kuat hingga menakutkan. Meskipun dia adalah guru Chen Chang'an, dia terlalu sibuk untuk membantu. Sama seperti Xinghe hari itu, dia datang untuk menangkapnya dan Our Lady of Yaoqi, untuk mengancam Chen Chang'an. Feng Qiyun bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini membuat hati Feng Qiyun terasa sangat tidak berdaya. Sejujurnya, Feng Qiyun merasa malu di dalam hatinya. Aku sangat lemah, kualifikasi apa yang aku miliki untuk menjadi guru Chen Chang'an? Sangat memalukan. Chen Chang'an tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Qiyun. Chen Chang'an tertawa. Guru, sekarang,
dunia luar berbahaya. Dari langit berbintang tingkat tinggi, itu pasti bukan alam bawah. Orang ini, dan ada orang-orang yang lebih kuat di belakang. Jika Anda pergi ke dunia luar bersama guru Anda takut nyawa Anda akan terancam. Di sini, muridku, mungkin tidak ada cara untuk melindungi Anda. Guru, Anda harus tinggal di bintang Tiongkok kuno, dengan penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno, tidak seorang pun di dunia ini dapat menembusnya. Anda tinggal di bintang Tiongkok kuno untuk sementara waktu, tidak akan pernah ada bahaya bagi kehidupan. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Feng Qiyun dan Our Lady of Yaoqi sangat setuju. Itu benar, mereka tidak dapat membantu Chen Chang'an lagi sekarang. Akan lebih baik jika dia tidak dapat menimbulkan masalah bagi Chen Chang'an. Pada saat yang sama, mereka juga melihat betapa kuatnya penghalang pertahanan bintang kuno Huaxia. Bahkan dengan Ri Xinghe yang begitu kuat, dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat menembus penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno. Mereka tinggal di bintang Tiongkok kuno, dan tentu saja mereka tidak perlu khawatir tentang apapun, juga tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun bagi kehidupan mereka. Jadi, Feng Qiyun dan Our Lady of Yaoqi mengangguk. Mereka tidak menolak usulan Chen Chang'an. Baiklah, kita akan tinggal di bintang Tiongkok kuno ini mulai sekarang. Chen Chang'an tersenyum dan berkata, Tuan, Fox Xiaoyao, ayo pergi, kembali. Setelah selesai berbicara, Chen Chang'an membawa Feng Qiyun dan yang lainnya kembali ke bintang Tiongkok kuno. Dan sisi lainnya, di antara kapal-kapal surgawi itu, Xinghe meninggal di tangan Chen Chang'an saat ia melihat hari itu. Sejujurnya, itu memberi mereka perasaan yang sama sekali tidak nyata. Terlalu cepat, biarkan mereka tidak bereaksi sama sekali. Hari ini, Xinghe, mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan Chen Chang'an. Hanya saja mereka tidak pernah menyangka bahwa di tangan Chen Chang'an, dia akan langsung terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada kesempatan baginya untuk melawan. Ini membuat mereka sama sekali tidak dapat berkata apa-apa untuk sementara waktu. Namun perlahan, orang-orang ini pulih dari keterkejutan mereka dan mulai berbicara. Tuan Anshen sangat kuat. Saya mendengar bahwa Xinghe adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari langit berbintang tingkat tinggi. Dia menyendiri dan tak terkalahkan, tetapi sekarang dia mati di tangan Tuan Anshen, yang benar-benar tidak terduga. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk memprovokasi Tuan Anshen. Galaksi Yuheng kita adalah milik Tuan Anshen. Dia berani datang ke sini untuk melakukan hal-hal liar. Bukankah ini benar-benar merugikan diri sendiri? Ya, itu hanya mencari kematian. Tiba-tiba, seseorang terkejut dan sedikit khawatir. Anda berkata, Tuan Anshen membunuh Ri Xinghe ini. Apakah itu akan membawa bahaya? Bahaya. Banyak orang yang bingung dan tidak mengerti apa maksudnya. Sekarang, Dewa Anshen telah kembali. Hal ini membuat mereka benar-benar tidak terduga, bahaya apa yang akan ada di galaksi Yuheng. Namun, mendengarkan seorang kultivator dengan ekspresi serius, dia berkata, karena hari ini Xinghe berasal dari langit berbintang tingkat tinggi, pasti tidak ada orang yang lebih kuat seperti dia di langit berbintang tingkat tinggi. Jika orang-orang dari langit berbintang tingkat tinggi, terutama orang-orang di balik langit berbintang hari ini, akan berada di langit berbintang tingkat tinggi. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, apakah Anda akan berada di alam bawah dan datang untuk mengganggu galaksi Yuheng? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang masih terkejut, seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan, pasti terdiam saat ini. Bab 1077, Kecemasan, gelar yang dikirim dari surga. Ya,
Ini memang hal yang tidak pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Hari ini, galaksi datang dari langit berbintang tingkat tinggi. Dan tempat di mana galaksi Yuheng berada adalah tempat terlemah di seluruh langit berbintang. Dari alam atas, seorang pria kuat turun dengan santai, dan dia dengan santai mengalahkan galaksi Yuheng. Saya tidak tahu apakah masih ada yang lebih kuat di balik Ri Xinghe ini. Meskipun Lord Anshen sangat kuat, tetapi jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari alam atas, apakah dia masih bisa bertahan? Sejujurnya, di dalam hati mereka, tidak ada dasar. Lagi pula, mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan Chen Chang'an. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di alam atas, seperti apa kelihatannya. Selain itu, mereka tidak tahu apapun tentang dunia atas. Tidak tahu batas atas sama sekali. Hari ini, Xinghe datang ke galaksi Yuheng dan dapat dengan mudah menyapu seluruh informasi. Jadi tingkat kekuatan apa yang dia miliki di langit berbintang tingkat tinggi itu? Apakah itu kuat? Dengan kata lain, ada banyak orang kuat seperti Ri Xinghe, bahkan di langit berbintang tingkat tinggi. Di langit berbintang tingkat tinggi, kekuatan Ri Xinghe hanya dapat dianggap rata-rata. Semua ini tidak mereka ketahui. Saya sama sekali tidak mengerti. Oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk mengerti, itu yang terbaik. Sama sekali tidak perlu khawatir di hati saya, dan bahkan menggelapkan mata saya dalam situasi seperti ini. Asli. Setelah Chen Chang'an membunuh Ri Xinghe, mereka sangat bahagia. Sekarang, mereka dapat kembali ke planet kehidupan mereka sendiri, tanpa harus meninggalkan kampung halaman mereka dan melarikan diri dari galaksi Yuheng. Namun sekarang, ada situasi berbahaya lain di depan mereka. Biarkan mereka harus mempertimbangkan apakah akan terus tinggal di galaksi Yuheng. Lagi pula, jika itu karena berita kematian tragis Ri Xinghe, itu menyebar ke langit berbintang tingkat tinggi. Ada seseorang di belakang Ri Xinghe, dan setelah mengetahui kejadian ini, dia pasti akan mengirim keberadaan yang lebih kuat daripada Ri Xinghe. Sampai saat itu, jangan membawa bencana besar ke pihak Yuheng lagi. Singkatnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal ini membuat mereka tampak sangat tidak berdaya, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa sadar, ekspresi mereka menjadi ragu-ragu. Hei, Tuan Anshen seharusnya tidak membunuh Ri Xinghe begitu saja. Baiklah, tetaplah di telepon, sampai jumpa di masa mendatang. Sekarang, Tuan Anshen membunuh Ri Xinghe. Saya khawatir dia telah benar-benar menyinggung langit berbintang tingkat tinggi. Ini bukan kabar baik. Lalu Anda berkata, apakah kita masih ingin tinggal di galaksi Yuheng? Atau apakah kita masih meninggalkan galaksi Yuheng untuk menghindari penderitaan? Semua orang terdiam. Para kultivator yang kuat itu semua dengan serius mempertimbangkan situasi mereka di depan mereka. Segera, seorang biksu berbicara. Dalam hal ini, kita harus bertanya kepada Lord Anshen sebelum membuat keputusan. Jika Lord Anshen memiliki keyakinan untuk berurusan dengan para ahli dari langit berbintang tingkat tinggi, maka saya masih bersedia untuk tinggal di galaksi Yuheng. Ya, itulah yang saya rencanakan juga. Yang terbaik adalah dapat tinggal di galaksi Yuheng. Lagi pula, jika kita pergi ke galaksi lain, jangan katakan bahwa jika kita dikecualikan, kita mungkin harus ditekan, dan itu belum tentu menyebabkan kematian. Petik 2. Chen Chang'an tidak tahu apa yang dikhawatirkan para biksu di galaksi Yuheng. Dia telah membawa iblis rubah, gurunya Feng Qiyun, dan ibunya, Nyonya Yao Qi, kembali ke bintang Tiongkok kuno. Di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, semua orang sangat senang dengan kembalinya Chen Chang'an.
Saudara Chan. Gan, akhirnya kau kembali. Ziyue tidak dapat menahan diri untuk bergegas menuju Chen Chang'an. Melempar ke pelukan Chen Chang'an. Chen Chang'an menyentuh kepala Ziyue. Kemudian, sambil menatap Zixin, berkata, Purple Heart, kau melakukan pekerjaan yang hebat. Zixin menggelengkan kepalanya, Saudara Chang'an, aku tidak melakukannya dengan baik. Jika Saudara Chang'an, kau kembali lagi nanti, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jalan Purple Heart, Ri Xinghe sangat kuat, kecuali Saudara Chang'an, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya sama sekali. Saudari Red dan yang lainnya telah mencoba melawan Ri Xinghe. Siapa tahu, begitu mereka bergerak, mereka akan langsung terbunuh. Hong Yi, Sezini, dan Tuobaye tersenyum tak berdaya. Terlalu kuat, seolah-olah itu sama sekali bukan dari dunia ini. Untungnya, kita memiliki 10 jimat kematian dan 10 kehidupan, yang diberikan oleh Tuan, yang dapat dibangkitkan, jika tidak, mereka akan mati di tangan Xinghe hari itu. Saat berbicara, dapat dilihat bahwa mata ketiga iblis itu masih sangat ketakutan. Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk dapat menghadapi Xinghe hari itu. Pada saat yang sama, dia juga sangat bersalah. Sebagian besar bawahan Chen Chang'an tidak dapat membantu sama sekali ketika bintang kuno Huaxia dalam bahaya besar. Untuk ini, jalan Chen Chang'an, ini masalah sepele. Anda baru saja melangkah ke alam Roh Kudus, dan kekuatan pihak lain tidak sesederhana Roh Kudus, jadi wajar saja jika kalah di tangannya. Petik 2. Ketika Anda menghadapi musuh yang begitu kuat, Anda hanya perlu tinggal di bintang Tiongkok kuno, dan Anda tidak perlu khawatir tentang ancaman apa yang akan ditimbulkan pihak lain kepada Anda. Jalan Chen Chang'an, menindaklanjuti, kursi ini akan meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Tampaknya meskipun Roh Kudus dapat merajalela di langit berbintang tingkat pertama, itu jauh dari mampu merajalela di langit berbintang tingkat tinggi. Pasti hanya akan ada lebih banyak master seperti alam Roh Kudus. Meskipun Chen Chang'an dan Ri Xinghe tidak bertarung secara resmi, mereka hanya menggunakan kekuatan alam tak terkalahkan mereka untuk menghancurkan pihak lain. Namun, Chen Chang'an masih dapat dengan jelas melihat kekuatan lawan. Jelas, kekuatan lawan jauh lebih besar daripada Roh Kudus. Dalam hal perbandingan tingkat kekuatan, jika kekuatan Roh Kudus diibaratkan sebagai kolam, maka, kekuatan Xinghe hari itu seperti danau yang tak berujung. Dapat dibayangkan betapa besarnya kesenjangan kekuatan antara keduanya. Chen Chang'an menduga bahwa galaksi pada hari ini sangat mungkin menjadi dewa leluhur. Pada saat ini, daun merah di samping berbicara. Kakak benar, dengan kekuatan lawan, wajar saja jika kau kalah di tangannya. Jika tidak ada yang salah, lawanmu sudah menjadi orang kuat di alam dewa leluhur. Alam dewa leluhur, begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut. Iblis rubah di sampingnya juga terkejut, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Dewa leluhur, bagaimana ini mungkin? Bukankah itu legenda untuk bisa melangkah ke alam dewa leluhur? Fox Xiaoyao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Terhadap ini, Hong Ye menjawab dengan tenang. Untuk langit berbintang tingkat pertama, lingkungannya berbeda, dan kondisi alamnya juga berbeda. Dengan hukum Dao ilahi dari langit berbintang tingkat ini, sulit untuk melahirkan pembangkit tenaga listrik seperti dewa leluhur. Namun, hukum Shinto dari langit berbintang tingkat tinggi berbeda. Lingkungan di sana oleh karena itu, satu berbeda, dan secara alami ada banyak leluhur di sana. Terutama, semakin dekat Anda dengan alam para dewa, tempat para dewa tinggal, semakin kuat hukum jalan ilahi, dan semakin banyak dewa leluhur yang akan lahir.
Dan alam dewa leluhur dibagi menjadi tingkat bintang 1 hingga bintang 9, seperti tingkatan langit berbintang. Kekuatan Singhe hari ini kemungkinan besar berada di atas dewa leluhur bintang 3. Petik 2. Dan Dewa Leluhur, di langit berbintang tingkat tinggi, memiliki gelar yang diberikan dewa. Gelar yang diberikan dewa. Bab 1078, Masuki Dewa Leluhur dan Jadilah Dewa. Orang-orang bingung. Si baju merah melanjutkan. Itu adalah gelar Dewa Berdaulat. Hanya mereka yang dapat melangkah ke alam dewa leluhur yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa berdaulat. Di masa depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa surgawi. Chen Chang'an mengerutkan kening, mendengar kata-kata Hong Ye, itu memberi Chen Chang'an perasaan bahwa langit berbintang tingkat tinggi ini sangat rumit. Namun, Chen Chang'an tidak peduli. Tidak peduli seberapa rumitnya langit berbintang tingkat tinggi ini, itu tidak ada hubungannya dengan Chen Chang'an. Bahkan para dewa di mulut Hong Ye tetaplah para dewa ini, jika mereka pergi ke bintang-bintang kuno Tiongkok untuk menyebarkan alam liar. Chen Chang'an tidak keberatan mengirim mereka ke barat. Akhirnya, Chen Chang'an tersenyum dan menatap daun-daun merah. Dia berkata kepada Hong Ye, "Hong Ye, kalau begitu, apakah menurutmu kekuatan kursi ini bisa disebut dewa?" Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Hong Ye menatap Chen Chang'an dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Entahlah, kakak tertua dapat dengan mudah membunuh Ri Xinghe, dan kekuatannya sendiri jelas tidak lebih lemah dari Dewa Bintang 3. Pada saat yang sama, Hong Ye berbicara lagi. Dan kekuatan kakak tertua memberiku perasaan bahwa tidak ada akar, tidak ada jejak, mengambang, dan bahkan aku tidak dapat merasakan kekuatan hukum Shinto apapun, yang benar-benar tidak dapat dipahami. Hong Ye mengamati Chen Chang'an dengan saksama, seolah-olah dia ingin melihat Chen Chang'an sepenuhnya. Tetapi setelah mengamatinya beberapa saat, aku tetap tidak dapat melihat apapun, yang membuat Hong Ye tidak berdaya. Pada akhirnya, Hong Ye menyerah. Secara keseluruhan, Hong Ye tahu bahwa kakak tertua di depannya pasti sangat kuat. Cukup untuk melindunginya. Oleh karena itu, Hong Ye sekarang sangat lega kepada bintang kuno Huaxia dan Chen Chang'an. Akhirnya, aku tidak bisa lagi bersembunyi di celah-celah ruang angkasa yang gelap dan menjalani kekhawatiran dan ketakutan semacam itu. Hati Hong Ye jelas masih sangat bahagia. Mengenai kata-kata Hong Ye, Chen Chang'an tersenyum, tetapi tetap tidak menjelaskan. Ketika pertama kali melihat Hong Ye, dia mendengar kata-kata ini dari mulut Hong Ye. Tentu saja, apa yang menyebabkannya? Alam adalah sistem. Mengenai sistem, itu adalah rahasia terbesarnya. Kecuali dia, tidak ada yang akan mengetahuinya. Dia dapat memiliki yang maha kuasa saat ini, memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tak terkalahkan, dan mengandalkan, yaitu, sistem. Selama sistem itu dalam satu hari, itu bisa tak terkalahkan untuk hari lain. Jadi, seperti yang dikatakan Hong Ye, kekuatannya lahir dari udara tipis, karena itu berasal dari sistem. Daripada diperoleh dari dunia ini. Jalan Chen Chang'an. Hong Ye, apakah kamu masih melarikan diri dari bintang kuno Huaxia sekarang? Hong Ye menggelengkan kepalanya, kakak, Hong Ye tidak akan melarikan diri lagi. Kemudian, Hong Ye menunjukkan senyum menyeringai. Tetap berada di bintang Tiongkok kuno jauh lebih baik daripada tetap berada di celah-celah angkasa. Bagaimana mungkin aku tahu bahwa kakak sangat kuat? Berbicara tentang hal itu, Hong Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bahkan jika dia melihat Chen Chang'an membunuh Ri Xinghe dengan matanya sendiri, itu tetap memberinya perasaan yang tidak nyata. Itu terlalu kuat. Tidak heran dia begitu yakin bahwa dia dapat tinggal di bintang kuno Huaxia.
Namun saat ini, Hong Ye masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Chen Chang'an. Kakak, ada sesuatu yang perlu kukatakan kepadamu dengan jelas. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Chen Chang'an bertanya. Hong Ye membuka mulutnya. Kakak, di langit berbintang tingkat tinggi, ada banyak orang yang ingin mendapatkan dewa pohon keberuntungan. Hari ini, Xing He sama sekali bukan yang pertama. Dan dia sama sekali bukan yang terkuat. Sekarang, napasku sudah sepenuhnya terekspos. Agaknya di langit berbintang tingkat tinggi, mereka yang mencariku sudah merasakan napasku, dan mereka pasti akan datang ke bintang kuno Huaxia satu demi satu. Ketika saatnya tiba, apakah kakak masih bisa menahannya? Mengatakan itu, Hong Ye menatap Chen Chang'an dengan gugup. Jika Anda melihat wajah Chen Chang'an, Anda dapat melihat sedikit ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Kemudian, untuk Hong Ye, dia tetap tidak akan tinggal di bintang kuno Huaxia. Jika ada kesempatan, dia tetap akan pergi dari bintang kuno Huaxia, agar tidak membawa bencana besar bagi Chen Chang'an, galaksi Yuheng, dan bintang kuno Huaxia. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat Hong Ye. Dan untuk semua ini, setelah Hong Ye mengucapkan kata-kata ini, Hong Ye memperhatikan Chen Chang'an. Namun, melihat Chen Chang'an, ekspresinya setenang biasanya, dan masih tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya, dan dia masih penuh percaya diri. Jalan Chen Chang'an. Tidak peduli siapapun itu, selama mereka berani datang ke bintang-bintang kuno Tiongkok untuk menjadi liar, kursi ini secara alami akan membuat mereka tahu apa itu penyesalan. Kamu hanya perlu tinggal di bintang Tiongkok kuno, dan kamu tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Melihat ekspresi Chen Chang'an, dan mendengar kata-kata Chen Chang'an, Hong Ye saat ini dapat dianggap benar-benar lega. Dia tersenyum santai. Kalau begitu terima kasih kakak. Kakak, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu melindungiku dengan sia-sia, dan aku juga akan memainkan peranku. Oh, apa fungsinya? Chen Chang'an cukup penasaran. Jalan daun merah. Kakak, apakah kamu tahu mengapa begitu banyak orang ingin mendapatkan pohon keberuntungan ilahi? Seorang Miao di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bukankah kau bilang kau akan digunakan untuk menciptakan artefak dewa itu? Redcliffe mengangguk. Ya, salah satu tujuan mereka memang agar aku menciptakan artefak dewa itu. Selain itu, mereka punya tujuan lain. Chen Chang'an berkata, apa tujuannya? Redcliffe berkata, untuk mendapatkan cairan dewa emas keberuntungan yang dihasilkan oleh pohon keberuntungan. Cairan keberuntungan emas. Chen Chang'an sedikit mengernyit, apa perbedaan antara cairan keberuntungan emas keberuntungan dan cairan dewa keberuntungan? Redcliffe berkata, cairan keberuntungan emas keberuntungan memiliki hasil yang lebih sedikit daripada cairan dewa keberuntungan biasa, dan juga lebih berharga. Jika kita mengatakan bahwa cairan dewa keberuntungan biasa ini berguna bagi para dewa suci, itu dapat membantu para dewa suci dengan bakat biasa dan memberi mereka kesempatan melangkah ke tahap tengah Roh Kudus, atau bahkan ke tahap akhir Roh Kudus. Kalau begitu, cairan dewa keberuntungan emas itu untuk membantu mereka, meningkatkan jalan masuk mereka ke alam leluhur, dan membuat mereka menjadi dewa. Melangkah ke dewa leluhur dan menjadi dewa. Begitu kata-kata ini keluar, kecuali Chen Chang'an, semua kultivator yang hadir terkejut. Tanpa diduga, cairan keberuntungan emas yang dihasilkan oleh pohon keberuntungan ini memiliki efek yang sangat mencengangkan, dan dapat membudidayakan dewa leluhur. Tidak mengherankan bahwa di langit berbintang tingkat tinggi, ada begitu banyak orang kuat yang ingin mendapatkan dewa pohon keberuntungan. Jalan Chen Chang'an. Sepertinya ini alasannya. Agaknya kamu berada di langit berbintang tingkat tinggi,
dan kamu adalah objek dari kekuatan utama, serta mereka yang kuat. Redcliffe mengangguk. Ya, jadi untuk bertahan hidup, aku hanya bisa melarikan diri ke alam bawah. Kakak, sekarang aku tinggal di bintang kuno Huaxia. Aku pasti akan melakukan bagianku dan menyumbangkan sebagian dari diriku. Kamu harus melindungiku. Bab 1079, Nenek, apakah dia benar-benar mati? Sambil berkata demikian, Hong Ye mengedipkan matanya yang besar dan menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Chen Chang'an hanya mengangguk sedikit. Baginya, tidak ada kesulitan dalam melindungi daun merah. Meskipun dia melindungi daun merah, tetapi sekali lagi, daun merah bukanlah umpan. Sekarang, Chen Chang'an membunuh Ri Xinghe dan mendapatkan banyak nilai domain. Ini jauh lebih banyak daripada nilai ranah yang diperoleh dengan menukar sumber dewa dan terobosan para biksu di ranah tak terkalahkan. Bahkan, setelah membunuh Ri Xinghe, bahkan Chen Chang'an terkejut dengan nilai ranah yang terungkap. Chen Chang'an saat ini bahkan lebih berharap bahwa akan ada dewa langit berbintang tingkat tinggi lainnya. Pada saat itu, biarkan saja Chen Chang'an mendapatkan lebih banyak nilai bidang. Pada saat yang sama, di langit berbintang tingkat kelima, salah satu keluarga kuno, keluarga Jepang. Kematian Ri Xinghe tiba-tiba menyebabkan seorang wanita tua berambut abu-abu di bagian terdalam dari retret keluarga Ri terbangun dari tidur panjang yang tak berujung. Anakku, wanita tua ini bergumam dalam mulutnya, dan kata-katanya penuh dengan kemarahan. Siapa yang membunuh anakku? Suara wanita tua itu sangat dingin, dan menyebar ke seluruh keluarga Jepang. Bahkan membuat banyak biksu di keluarga Jepang khawatir. Mereka semua melihat situasi terdalam keluarga Ri dengan ngeri. Ini hari besar ibu mertua. Nenek Dasun benar-benar terbangun dari tidurnya yang tak berujung. Apa yang terjadi? Kemudian, mereka bahkan lebih khawatir. Apakah kamu mendengar itu? Nenek mengatakan bahwa putranya sudah meninggal. Putra nenek. Banyak orang di keluarga Jepang mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa nenek buyut ini adalah salah satu leluhur besar keluarga Ri. Putranya, dalam keluarga Jepang, juga merupakan pria saat ini. Namun, dalam 10.000 tahun, Ri Xinghe melangkah ke alam dewa leluhur dan memasuki jajaran penguasa ilahi. Bahkan dalam 10.000 tahun berikutnya, ia melangkah ke jajaran Dewa Bintang 5. Dalam keluarga Ri, ia memiliki kekuatan dan status yang sangat tinggi. Dalam 100 tahun, memasuki rumah tetua keluarga Ri adalah hal yang pasti. Dan dari suara sedih dan marah nenek pada hari itu, mereka mendengarnya. Sepertinya, Sun Xinghe sudah mati. Sejujurnya, para anggota klan dari keluarga hari itu tampak sedikit tidak percaya setelah mendengar kata-kata nenek hari itu. Ini membuat mereka tidak percaya bahwa Ri Xinghe benar-benar mati. Dia adalah Dewa Bintang 5, cukup untuk mendominasi di langit berbintang tingkat kelima. Terlebih lagi, dengan kekuatan Dewa Bintang 5 miliknya, bahkan jika orang yang lebih kuat ingin membunuhnya, itu tidak akan pernah menjadi tugas yang mudah. Bagaimanapun juga, sebagai Dewa Bintang 5, dia telah berkecimpung dalam permainan selama bertahun-tahun, dan tentu saja memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Bahkan ibu mertua, Ibu Ri Xinghe, pasti telah meninggalkan beberapa kartu yang luar biasa untuk Ri Xinghe. Jadi, itu membuat mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Bagaimana Sun Xinghe bisa mati? Namun segera, rumah harian itu naik turun, dan bel berbunyi tiba-tiba. Mendengar suara bel, ekspresi anggota keluarga Ri berubah. Itu lonceng matahari besar. Siapa yang membunyikannya? Umumnya, lonceng matahari besar akan berbunyi hanya jika sesuatu yang besar terjadi.
Apakah Risinghe benar-benar mati? Ngomong-ngomong, karena lonceng matahari besar berbunyi, pergilah ke halaman kuno untuk berkumpul. Petik 2. Di keluarga Jepang, banyak anggota klan sedang berdiskusi. Kemudian, semua orang keluar dari bea cukai, dan kemudian pergi ke halaman kuno keluarga Jepang. Meskipun halaman kuno Rijia hanya berbentuk persegi, halaman itu sangat kuno. Ada banyak prasasti batu dalam sebu lingkaran, dan setiap prasasti batu diukir dengan pola dan jejak kuno. Segera, keluarga Jepang, semua anggota klan, semuanya datang ke halaman kuno ini satu demi satu. Keluarga saat ini, sebagai keluarga kuno dengan warisan yang panjang, lahir hampir kembali ke zaman kuno ketika para dewa dan dewa hidup berdampingan. Oleh karena itu, sebagai anggota klan dari keluarga hari ini, semuanya adalah naga dan burung phoenix, dan sama sekali tidak ada yang lemah. Sekilas, para anggota klan yang melangkah ke alam Roh Kudus meraih banyak hal dan menempati banyak hal. Selain Roh Kudus, bahkan ada banyak dewa di alam leluhur dan halaman kuno. Di tengah halaman kuno, ada lonceng batu besar, berdiri di sini, memberi orang perasaan bahwa itu seperti gunung yang menjulang tinggi. Selain itu, dari lonceng batu ini, ia memancarkan suasana yang sunyi, yang jelas luar biasa. Segera, halaman kuno itu sudah penuh dengan anggota keluarga Jepang. Mereka banyak berdiskusi di halaman kuno, terutama suara gemuruh yang dibuat oleh nenek hari itu ketika dia bangun dari tidurnya. Pada saat yang sama, mereka semua menebak tentang putra nenek itu, Risinghe, sebagai Dewa Bintang 5, apakah dia benar-benar mati. Tampaknya status Singhe hari itu yang dibunuh Chen Chang'an tidak rendah. Tepat ketika anggota keluarga Jepang itu berbicara tentang satu sama lain, sejumlah pelangi ilahi datang dari jauh. Ketika Shen Hong menghilang, 5 sosok terungkap. Di antara mereka, 4 pria dan 1 wanita. Masing-masing dari mereka memiliki wajah tua dengan rambut seputih salju, dan wajah tua itu disilangkan dengan kerutan seperti jurang. Saya tidak tahu sudah berapa tahun kelima orang ini hidup. Tetapi meskipun kelima orang ini semuanya sangat tua, aura samar yang terpancar dari mereka benar-benar mengejutkan. Ketakutan, ketakutan. Dan kelima orang ini adalah leluhur keluarga Jepang, dengan kekuatan langit dan bumi. Bahkan ada desas-desus bahwa ketika mereka masih muda, mereka pernah bertarung melawan para dewa dari alam dewa. Tentu saja, bertarung melawan para dewa, apakah ini benar atau tidak, sama sekali tidak jelas untuk saat ini. Di antara keempat pria dan 1 wanita, wanita itu adalah seorang wanita tua, nenek hari itu yang baru saja mengucapkan raungan di rumah Jepang. Meskipun nenek ini memiliki wajah tua, dan kepalanya penuh dengan rambut putih keperakan, yang diikat dengan jepit rambut perak. Anda dapat melihat samar-samar fitur wajah yang telah dicukur oleh tahun-tahun. Jelas, nenek ini pasti masih muda ketika dia masih muda. Seorang wanita cantik yang luar biasa. Sayang sekali, waktu terus berjalan. Pada saat yang sama, di halaman kuno, semua anggota klan juga melihat wajah nenek hari itu, yang dingin dan jelek, dan itu sangat suram. Awalnya, beberapa anggota klan tidak percaya bahwa Risinghe meninggal di luar, tetapi melihat ekspresi seperti itu di wajah ibu mertua dari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkinkah Risinghe, putra ibu mertua dari, benar-benar meninggal? Ya Tuhan, Risinghe adalah Dewa Bintang 5, dan ibunya masih hidup, siapa yang begitu berani, yang berani membunuh Risinghe? Untuk sementara waktu, semua orang hanya merasa bahwa orang yang membunuh Risinghe akan segera lebih beruntung. Bab 1080, Amarah Nenek, Misi. Segera,
Nenek hari itu, dan 4 leluhur keluarga Jepang lainnya, datang ke halaman kuno. Dengan kedatangan 5 leluhur besar ini, para biksu di halaman kuno berhenti berbicara dengan cepat, dan mereka semua terdiam. Wajah nenek masih sangat jelek. Matahari besar berdering, lelaki tua itu memanggil semua orang untuk datang hari ini. Ada sesuatu yang ingin aku ketahui dari mulutmu. Leluhur Taisang bertanya, selama kita tahu, kita pasti akan mengetahuinya tetapi tidak menyembunyikannya, dan memberi tahu para leluhur. Di halaman kuno, para anggota klan ini terengah-engah. Bagaimanapun, rasa penindasan yang diberikan oleh 5 leluhur besar ini kepada orang-orang terlalu kuat. Itu bukan apa-apa, itu sederhana, itu bisa ditanggung. Ada ujian besar bagi setiap klan di halaman kuno. Putraku meninggal, siapa yang tahu, kemana dia pergi? Dan mengapa kamu meninggal? Nenek hari itu berbicara dengan dingin, suaranya dingin, dan dalam kata-katanya, ada niat membunuh yang tidak terkendali. Jelas, nenek ini sangat marah. Mendengar pertanyaan nenek, banyak anggota klan yang hadir menggelengkan kepala satu demi satu. Laporkan kepada leluhur, kami tidak tahu berita tentang Risinghe. Aku tidak tahu kemana Risinghe pergi. Tatapan nenek masih sedingin biasanya. Namun saat ini, seorang anggota klan membuka mulutnya. Laporkan kepada leluhurku, aku melihat Risinghe beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, tatapan nenek D seperti obor, menyala seperti obor, dan jatuh pada tubuh klan. Apa yang kau tahu? Katakan saja semuanya. Anggota klan itu dengan hormat dan berkata, laporkan kepada leluhur, beberapa hari yang lalu, aku bertemu Risinghe di jalan, dan berbicara dengan Risinghe, dan mengetahui bahwa dia sekarang sedang mencari keberadaan pohon dewa keberuntungan. Semua orang terkejut. Di mana pohon dewa keberuntungan? Aku tidak tahu sudah berapa tahun pohon keberuntungan itu disembunyikan, bagaimana bisa ditemukan dengan mudah. Ya, jika kamu bisa mendapatkan pohon keberuntungan, itu akan cukup untuk membawa kekuatan keluarga Ri ke tingkat yang lebih tinggi. Petik 2 petik 2. Ada banyak diskusi. Pada saat yang sama, anggota klan itu berbicara lagi. Aku belajar dari Risinghe bahwa pada awalnya, dia telah merasakan aura pohon ciptaan ilahi ketika pohon itu muncul di dunia. Hari-hari ini, itu karena pohon ciptaan ilahi lahir, jadi Risinghe tidak sabar untuk pergi. Memenangkan pohon ciptaan, anggota klan itu sedikit khawatir, para leluhur juga tahu betapa berharganya pohon dewa keberuntungan, Risinghe tahu di mana pohon dewa keberuntungan berada, dan mungkin pembangkit tenaga listrik lain di langit berbintang juga mengetahuinya dan masih mencari pohon dewa keberuntungan. Mungkin juga ada. Jika aku bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, mungkin. Anggota klan itu membuka mulutnya, tetapi setelah berbicara di sini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Itu benar. Sekarang nenek hari itu telah mengatakan, putranya, Risinghe, telah meninggal. Maka masalah ini tidak dapat dipisahkan. Pasti ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat yang membunuh Risinghe. Wajah nenek masih jelek, dan ekspresinya masih dingin, dia bertanya. Lalu, apakah kamu tahu kemana anakku pergi? Anggota klan itu mengerutkan kening, mengingat. Segera, dia ingat, berkata, melapor kepada leluhurku, dia tidak memberitahuku dengan pasti kemana Risinghe pergi, tetapi memberitahuku saat itu bahwa pohon keberuntungan tampaknya tersembunyi di langit berbintang tingkat rendah. Jika bukan karena pohon keberuntungan, Risinghe tidak akan berada di alam bawah sama sekali. Mendengar kata-kata anggota klan ini, mata nenek hari itu berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terbatas. Katanya dengan dingin, mulai hari ini, lelaki tua itu akan memberimu tugas untuk menemukan tempat pers.
Embunyian pohon penciptaan. Putraku adalah Dewa Bintang 5, dan tidak mungkin mati dalam diam. Kau, pergilah temukan dia, aku ingin tahu siapa dia. Bunuh putraku. Di sisi lain, galaksi Yuheng, bintang kuno Huaxia. Para biksu dari galaksi Yuheng sangat khawatir tentang masalah ini, dan datang ke bintang kuno Huaxia untuk menanyakan beberapa hal. Jika seorang kultivator yang lebih kuat datang ke Yuheng dari langit berbintang tingkat tinggi, dan bertanya kepada Tuan Anshan apakah dia masih bisa mengatasi semua ini. Chen Chang'an memahami pertanyaan dan kekhawatiran semua orang. Namun, Chen Chang'an tidak peduli di sini dan berkata kepada orang banyak. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Selama kursi ini ada di sini, tidak ada yang berani membuat keributan di galaksi Yuheng. Mendengar jawaban percaya diri Chen Chang'an, semua orang merasa lega. Pada saat yang sama, Chen Chang'an berkata kepada para biksu ini. Tentu saja, jika kalian masih khawatir tentang hal ini, kalian dapat meninggalkan Yuheng dan pergi ke galaksi lain untuk bersembunyi selama beberapa waktu. Selain itu, jika kalian tidak ingin meninggalkan Yuheng, kalian juga dapat memasuki bintang kuno Huaxia untuk melarikan diri. Tentu saja, bagi banyak biksu di Yuheng, mereka enggan meninggalkan kampung halaman mereka. Secara alami, mereka semua bersedia untuk tinggal di Yuheng. Mampu tinggal di bintang Tiongkok kuno adalah hal terbaik. Bagaimanapun, mereka telah melihat dengan jelas kekuatan Chen Chang'an dan kekuatan bintang Tiongkok kuno, bahkan jika itu adalah kekuatan pihak lain, seberapa kuat Xing He hari itu. Namun, ketika menghadapi Chen Chang'an, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kekuatan sekuat ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka gantikan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Terutama melihat kekuatan bintang Tiongkok kuno, dengan penghalang pertahanan yang dipasang oleh Chen Chang'an. Bahkan jika Chen Chang'an tidak berada di bintang Tiongkok kuno, dia hanya mengandalkan penghalang pertahanan ini, dan dia dengan mudah menahan serangan Xing He hari itu. Bahkan jika Xing He mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menembus penghalang pertahanan bintang Tiongkok kuno ini. Jadi, banyak biksu di galaksi Yuheng, di dalam hati mereka, penuh dengan kerinduan pada bintang Tiongkok kuno. Selama mereka dapat bersembunyi di bintang Tiongkok kuno, maka mereka tidak perlu khawatir menghadapi bahaya apapun. Tetapi, meskipun Chen Chang'an membuka bintang Tiongkok kuno dan membiarkan biksu yang tak terhitung jumlahnya dari galaksi Yuheng memasukinya. Tetapi bintang Tiongkok kuno itu sangat besar, jika Anda ingin membiarkan para biksu di galaksi Yuheng itu, semua memasuki bintang Tiongkok kuno. Dengan keadaan bintang Tiongkok kuno, tidak mungkin menampung begitu banyak biksu. Jadi, Chen Chang'an berencana untuk memperluas bidang tak terkalahkan. Memperluas cakupan domain tak terkalahkan ke seluruh galaksi Yuheng. Pada saat itu, tentu saja, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka yang dalam bahaya. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga merasakan situasi wilayah tak terkalahkannya sendiri. Di sisi kerajaan Dewa Neter, Ning Bingxian telah menancapkan bendera domain di wilayah kerajaan Dewa Neter sesuai dengan instruksinya. Karena bendera domain disisipkan di wilayah kerajaan Dewa Neter, secara alami, seluruh kerajaan ilahi Netherworld juga dikelilingi oleh domain tak terkalahkan Chen Chang'an. Bahkan Chen Chang'an telah meninggalkan Netherworld.